Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Diabetes. Diskusi asik bareng ITKes. Hai sobat ITKes dan hai sobat calon mahasiswa ITKes. Nah, kembali lagi nih bersama saya, host podcast Nurul Paramita. Teman-teman tahu tidak? Kalau di Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat terdapat nih satu-satunya program studi yang hanya ada di Kalimantan Barat. Dan bahkan fakta menariknya, program studi tersebut telah mampu meraih berbagai macam prestasi, mulai dari mahasiswa dan dosennya sekalipun. Nah, saking berprestasinya program studi tersebut, mereka lolos berbagai macam. Contohnya seperti apa? Pertama, ada lolos Wirastart Pendanaan. Kedua, PKMRE di tahun 2024 dan tahun ini mereka juga lolos PKMRE di tahun 2025. Sangat menarik dan sangat luar biasa prestasi mereka tersebut. Kira-kira teman-teman tahu nggak program studi apa yang saya maksud? Tentu saja program studi tersebut adalah program studi bioteknologi. Nah, maka dari itu pada podcast kali ini saya telah mengundang 4 narasumber sekaligus yang akan memberikan banyak sekali informasi serta manfaat untuk kalian semua. Nah, mereka terdiri dari dosen serta ketiga mahasiswa. Untuk dosennya itu adalah Ibu Yuyun Nisal Karillah beserta ketiga siswanya yaitu Rayana, Faikra, dan Adelia. Baik, assalamualaikum Ibu dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman dan Ibu? Oke, sangat semangat ya tadi mendengar opening sekali. Nah, jadi kan saya tadi sedikit saja membahas terkait tentang bioteknologi. Nah, boleh nih teman-teman ataupun Ibu juga menjelaskan apa sebenarnya bioteknologi itu. Bahkan kan untuk masyarakat sekalipun masih asing. Apa ya sebenarnya bioteknologi ini? Boleh dijelaskan kepada Ibu dan juga teman-teman sebenarnya. Oke, mungkin bisa kita cerita sedikit ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Yunisal Khairila. Saya hari ini datang bersama tim. Jadi ada PKRE, kemudian juga ada teman-teman dari Wirastart seperti itu ya. Jadi sesuai pertanyaan nih tadi ya. Apa itu bioteknologi? Jadi kalau kita berbicara bioteknologi ya, bioteknologi ini sangat awam, maksudnya di Kalimantan Barat. Iya. Tapi kalau kita keluar dari Kalimantan Barat, bioteknologi itu udah booming. Jadi permasalahannya satu, ketika kita turun ke sekolah atau masyarakat, mereka pasti nanya ke kita, apa sih bioteknologi itu? Pasti asing ya gitu Bu ya. Benar sekali. Jadi sangat-sangat awam ya. Teman-teman juga seperti itu. Pasti kalau turun pasti ditanya apa sih ilmu bioteknologi. Jadi sedikit informasi untuk teman-teman nih, bahwasanya bioteknologi itu ilmu multidisiplin. Jadi apa itu ilmu multidisiplin? Yang menarik juga ya Bu ya. Nah, benar. Jadi orang-orang ya di sini hanya tahu itu kebanyakan biologi. Tapi kalau bagian teknologi belum banyak yang tahu. Jadi sebenarnya bioteknologi simpelnya itu hanya ilmu biologi dan gabungan juga teknologi di dalam. Tapi kalau kita berlanjut ilmu bioteknologi di dalamnya kompleks sekali seperti itu. Nah, terus di sini ya teman-teman. Jadi saya ingin memberitahukan teman-teman bahwasanya bioteknologi yang ada di Kalimantan Barat ini spesial. Spesialnya gimana tuh? Spesialnya. Kenapa spesial? Karena bioteknologi ada banyak sekali di Indonesia. Tapi kalau di Kalimantan Barat spesial. Kenapa? Karena kita cuma satu-satunya, teman-teman. Oke. Ada di Kalimantan Barat. Jadi, ada juga keunggulan dari bioteknologi kita. Apa? Kita berbasis apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Jadi, konteks sumber daya alam itu seperti apa? Jadi, sumber daya alam hayati tropis. Bidang kesehatan. Karena hangus kita itu berbasis kesehatan. Jadi spesial. Sebenarnya kalau bioteknologi ada banyak jenisnya. Ada bioteknologi merah, hijau, putih, dan yang lain. Cuma kita ini benar-benar spesial. Kenapa? Kita itu berbasis sumber daya alam hayati tropis. Seperti itu. Jadi hanya satunya ya. Seperti itu. Oke, khususnya di Kalimantan Barat kita nih Bu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman semuanya nih kan ada Rayana, Faika, dan Adelia. Saya ingin bertanya, dari banyaknya program studi yang ada di ITKes itu, mengapa kalian tertarik nih untuk join ataupun kayaknya menarik nih gitu untuk masuk menjadi mahasiswa khususnya di program studi bioteknologi? Siapa saja boleh kalian karena
beda tanggapan mereka masing-masing, gue. Paling bontot. Oke. Kalau Raya pribadi ya Kak ya, karena tadi Bu Yun juga sempat bilang kan, ini program studi kita tuh benar-benar yang spesial. Nah, Raya tuh mention di situ, oh kayaknya ini Raya kan sempat searching gitu Kak, kita harus lagi pastinya searching dulu. Oh ternyata ini kayak gini loh, dan kebetulan jurusan yang kayak ambil di SMA itu benar-benar cocok banget, jadi match banget itu. Jadi benar-benar tertarik, emang solid sih. Kalau Spike gimana? Ya sama juga, saya mikirnya ini bioteknologi ini program satu-satunya di Kalimantan Barat. Itu saya sangat menarik untuk mencoba hal yang baru gitu. Kalau Kak Adelia? Kalau saya sendiri, saya kan awalnya SMA kan masuk IPS ya, terus sekali itu dari jurusan tuh kayak, oh ini apa nih gitu kan, nggak tahu Kepo ya, baru-baru sekarang ya kepo gitu. makanya saya kayak kalau kesehatan kayak kalau itu kan udah asing gitu, udah banyak dia lah. Jadi kayak penasaran apa sih bioteknik, kayak belajar apa sih, jadi kayak penasaran maka coba bahas ini. Oke, sangat luar biasa sekali ya kalian ya. Nah, Bu, kalau boleh tahu dan teman-teman juga sama-sama punya pengalaman masing-masing ya. Di bioteknologi itu kalau boleh tahu belajarnya tentang apa gitu kan? Apa sih yang dipelajari? Apakah hanya sekedar meneliti, menggunakan lab, ataupun ada pengalaman-pengalaman lain yang selama proses pembelajaran tersebut tuh menjadi daya tarik, oh ternyata yang saya harapkan itu sesuai gitu. Boleh disampaikan kepada Ibu dan juga teman-teman semua. Ya, jadi kalau saya ya, kalau kita tadi bicaranya kalau belajar bioteknologi itu seperti apa? Di tadi saya udah singgung di awal ya. Jadi sebenarnya bioteknologi itu ada gabungan biologi. Biologi itu dasarnya, kemudian ada teknologi. Tapi kalau ditanya, belajar apa gimana? Jadi belajarnya itu kompleks ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nih, oh kayaknya kalau bioteknologi kita nggak bakal ketemu hitung-hitungan. Ternyata apa? Ada science dapat. Jadi kita masih belajar kayak fisika. Ada kita belajar kemudian matematika. Dan teman-teman nih yang udah ngerasain gimana semester 1? Gimana? Coba ceritain Kak Raya dan juga teman-teman semua. Mungkin ada dulu yang dari IPS. Kan beda ya, maaf. Seingat saya kan IPS dan juga IPA tuh kan sedikit berbeda tipis, tapi kan ada perbedaan tersebut. Nah, boleh disampaikan bagaimana sih belajar gitu dari IPS masuk ke bioteknologi gitu. Agak kaget sih kayak cuma dapat matematika gitu kan, si adik masuk kuliah nih dapat fisika kimia kayak wow gitu. Kan dari awal gitu hitung-hitung kayak belajar kok sih rumus ini nggak tahu, tapi lama-lama Seiring jalan waktu ya bisa gitu. Jadi itu ya, jadi kalau misalnya berbicara, oh oke nih ada hitung-hitungannya, tapi ada nih ilmu yang benar-benar bioteknya ya. Kita belajar kultur jaringan, ATL, biologi sel, genetika molekuler. Mungkin teman-teman ada ya, gak asing ya kayak bahasa molekuler. Nah itu nanti kalau teman-teman gabung nih di biotek ITEKES ya, terutama nanti teman-teman akan belajar. Terutama nanti teman-teman bakal ketemu sama saya. Tentu saja karena Ibu dosen yang mengajar di program studi tersebut. Oke, terus juga ini Bu, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, kan orang tuh banyak tidak sadar kalau sebenarnya mereka menggunakan produk tuh ternyata dari bioteknologi itu gitu. Bisakah teman-teman tuh setidaknya memberikan contoh gitu? Oh ternyata selama ini aku nih pakai produk bioteknologi loh kayak gitu. Karena kan masih belum tahu, oh ternyata ketika mereka menyaksikan ataupun mencari informasi, oh selama ini bioteknologi itu ada di lingkungan kita kayak gitu. Sebenarnya banyak ya, terutama dari kemarin pas pandemi COVID itu kan ada PCR. Nah, ternyata kan belum banyak orang tahu nih tentang bioteknologi. Ternyata itu adalah produk dari bioteknologi. Kayak gitu. Terus banyak juga sih produk-produk kayak hasil-hasil pamer ada dari yang bagi terutama tuh kayak tempe, yogurt, itu masuk dari hasil fermentasi apa gitu. Cincalo juga. Pasti tahu lah kan cincalo kan. Nah, saya baru tahu ya, saya sebagai sosmed juga saya baru tahu gitu ternyata ini produk bioteknologi gitu. Ya teman-teman. Jadi waktu kita belajar mikrobiologi ya waktu ini ada mikrobiologi pangan. Nah terus sekarang saya minta ya teman-teman identifikasi. Ternyata di Kalimantan Barat ini banyak sekali
produk bioteknologi dengan khas kearifan lokal ya kita sebutnya. Oke, benar. Contohnya tadi teman-teman saya juga karena bukan asli Kalimantan Barat ya, jadi saya tanya waktu itu teman-teman ada yang bawa kasam tidak ya? Kasam, saya juga baru tahu ternyata oh kasam ini bentuknya seperti ini. Dan ternyata itu hasil fermentasi dari bioteknologi seperti itu. Kemudian kalau yang familiar banget ya itu kayak tape, kemudian di sini ada cicalo. Cicalo itu kearifan lokal loh sebenarnya Kalimantan Barat. Ternyata hasil fermentasi bioteknologi. Oh, jadi sangat bermanfaat Ya, itu ya. seperti itu. Terus kalau yang advance-nya ya, teman-teman tahu ya produk vaksin kayak gitu. Kemudian kultur jahe. Mungkin teman-teman nggak asing ya kayak Ron GMO. Yaitu ketika teman-teman beli anggur nih, beli anggur tanpa biji. Tahu kapan ya? Kayak apa kan lagi familiar sekarang ya lagi happening Kalau makan tuh kayak nggak ada biji-bijinya ya. ya semangka. Itu produk rekayasa dari biji tiga. Itu bioteknologi juga seperti itu. Saya belum tahu ya, ternyata memang selama ini kita tuh nggak sadar bahwa bioteknologi itu ada di kehidupan kita, ada di lingkungan kita sehari-hari. Cuman kadang ya kita masih belum tahu aja kayak gitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bu dan teman-teman semuanya, apa ya keunggulan yang ada di program studi bioteknologi itu? Kayak tadi di depan juga kita udah singgung sedikit masalah keunggulan ya. Jadi tadi keunggulannya kita berbasis sumber daya alam hayati tropis di bidang kesehatan. Maka dari itu teman-teman di sini juga yang hadir ya di kegiatan hari ini, di podcast hari ini. Jadi mereka pun memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat. Contohnya untuk riset. Kemudian kan mereka lulus pendanaan kemarin ya. Mereka itu pengolahan dari bahan alam yang ada di Kalimantan Barat. Kita ambil contoh satu ya. Boleh. Jadi mereka mengolah nih teman-teman di sini mengolah semaram. Mungkin lu tahu lah semaram ya. Saya nggak tahu. Itu musim itu enggak baru tahu ya. Saya baru tahu ya, makanya saya baru tahu itu, Bu. Saya dapatnya waktu itu kita di Sintang ya. Sintang. Jadi kebetulan ya, saya orangnya suka explore dan ketika bertemu dengan mereka, kayak gayung bersambut gitu. Jadi ayo kita explore ini. Ternyata di Kalimantan Barat di Siantan ya. Sinta. Jadi di Sintang itu banyak sekali. Jadi itu tanaman lokal, cuma kurang pemanfaatan secara fungsional dan ekonomi. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu ya? Karena di sana itu nggak dibudidayakan, tapi tanaman liar banyak sekali. Tapi kalau bisa kita olah, contohnya mereka teman-teman ini mengolah produk Wirastar dari asam maram untuk dijadikan minuman kombucha. Mungkin teman-teman tahu ya kombucha apa? Kombucha itu semacam ubi ya, kalau kita sebutnya. Jadi hasil fermentasi juga. Jadi itu semacam minuman prebiotik. Itu bagus untuk kesehatan, terutama dan sarjana. Keren sih bisa sampai kayak gitu. Berarti kan sudah ada proses-proses yang dilalui ya sampai bisa mampu untuk sampai ke sana gitu. Terus Bu kan terkait tentang Wirastart tadi ya kan lolos pendanaan ya Bu ya. Berarti kan selain di Wirastart tersebut ada prestasi-prestasi lain. Contohnya yang saya dapat informasi itu adalah PKM RE di tahun 2024 dan tahun ini ya kalian berhasil mampu yaitu di tahun 2025 itu keren sekali sih menurut saya. Terus juga ini kalau boleh tahu boleh nggak dijelasin bagaimana sih atau apa sih yang dibahas di PKM RE tersebut baik tahun 2024 ataupun tahun 2025 karena kan tadi sudah membahas ya sedikit terkait tentang Wirastart tersebut. Kalau di PKMR itu bagaimana? Ada dua ya, 2024 sama 2022. Iya, keren sih itu. Ini ada seniornya 2024 sama 2025. Boleh mungkin seniornya lu. Dia mau ceritakan aja gitu. PKMR itu apa sih yang dibahas dari berbagai macam topik yang ada kok dipilih yang itu gitu kan. Kok bisa berhasil lolos pendanaan itu kan tidaklah mudah apalagi kita bersaing ya Bu ya se-Indonesia kayak gitu. Bahkan informasi yang saya dapatkan untuk yang PKMR 2025 ini satu-satunya hanya di bioteknologi ya yang mampu untuk lolos kayak gitu. Jadi ITKS juga gitu. iya. Nah, jadi boleh disampaikan itu pas apa mengapa milih itu gitu dan bagaimana sih bisa kesana ya kita. Baik, jadi 2024 tuh kita kayak dapat pertama kan ada apa ya apa namanya kayak ada nih lomba nih gitu LPK itu kayak iseng-iseng lah ikut. Terus kita lihat juga di Kalimantan Barat itu kan kayak apa sumber daya hayati alam gitu kan. Dan ada juga pulau Kutan tuh. Itu salah satunya juga di Kalimantan yang sumber daya alamnya itu banyak yang di parah dan belum ada satupun yang mengekspor di sana.
Jadi yang itu tertarik mengeksplor sport yang ada di Pulau Lumpur tersebut. Terus mereka kayak volunteer itu ya. Kenapa saya bilangnya volunteer? Karena kalau di Lembah Hutan itu kan pulau sedikit agak terluar ya. Kalau kita bicara terluar, di sana ada pulau yang paling terluar lagi nih. Cakupan di dalam Lembah Hutan itu di sana tuh ada namanya spons. Mungkin teman-teman asing kalau saya bisa bilangnya asing gitu. Jadi spons itu semacam hewan laut seperti itu. Jadi itu kita ekstrak. Jadi kita cari senyawa antibiotik dari sana. Seperti itu. Jadi sama kalau berbicara Kalimantan Barat itu biodiversitasnya banyak. Cuma kita belum banyak orang-orang yang ekspor. Jadi ternyata hasil senyawa potensialnya itu ya kita dicoba itu lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan kontrol positif yang ada seperti itu. Jadi kita screening beberapa senyawa dapat 23 senyawa. Kemudian kita 23. Kemudian kita karakterisasi lagi menjadi 7 senyawa potensial. Maka saya juga bilang waktu itu teman-teman dari sini ya, dari Wirasat 2024 waktu itu mengusulkan beberapa judul. Jadi dari beberapa judul itu saya seleksi lagi. Oh ternyata kayaknya kita lebih potensial di pembukutan. Teman-teman ini juga cerita, oh pembukutan belum banyak tuh explore kayak itu. Ya. Ternyata saya tanya teman-teman mau aja ke arah mana? Oh jadi ternyata mereka lebih tertarik ke senyawa antibiotik. Oke, berarti tempat ilmu hutan tuh selain jadi para wisata, gitu kan Bu? Oh ternyata dari sumber daya yang ada di sana tuh bisa dijadikan suatu research ya Bu ya, jadi suatu penelitian. Jadi kita memanfaatkan suatu tempat tuh tidak hanya pada satu saja, tapi banyak lagi yang bisa diolah ya Bu ya. Fungsi ya. Oke, sangat luar biasa. Kalau untuk yang tahun 2025 saat ini gimana? Seperti yang tadi dibilang ya kayak Kalimantan ini benar-benar kaya banget tentang biodiversitasnya, terutama kalau kami kan penelitiannya tahun ini juga sama tentang antibiotik, tapi bedanya kalau kakak-kakak itu kan pakai spons, nah kami itu pakai tanaman khas Kalimantan Barat yang nggak banyak lengkap. Nah namanya emang agak serem sih, kan pakai belimbing darah, ya kan? Kami juga nyarinya lumayan susah sih sebenarnya, banyak nih tumbuhnya, cuman nggak banyak orang tahu dan ternyata itu tuh benar-benar potensial. Belimbing darah tuh bentuknya gimana? Maksudnya kayak belimbing darah tuh apa? Saya nggak tahu ya. Saya ya secara kritis tuh kayak belimbing darah itu apa gitu. Kita mengimaginkan kayak belimbing ya, tetap belimbing. Cuma warnanya tuh memang merah. Jadi masyarakat setempat itu sebutnya itu belimbing darah karena apa? Warna merah itu. Merah banget gitu ya. Merah, benar. Jadi ada beberapa kategori tingkat masaknya ya. Kalau semakin merah itu semakin matang. Iya tuh. Kayak benar-benar kayak darah. Nah, benar-benar kayak darah. Jadi kita ekspor benar-benar kearifan lokal sih kalau di biotek. Berarti kayak benar-benar mencoba mencari, oh ternyata dapat, kita olah, kita cari lagi yang manfaatnya apa gitu. Jadi kan daripada kita membuat yang baru, mengapa kita tidak cari yang memang sudah ada tinggal kita olah lagi gitu. Ya. Terus untuk pada prestasi-prestasi dari Wirastar PKN RE 2024-2025, bagaimana sih strategi teman-teman semua? Kan yang namanya proses itu kan tidaklah mudah, pasti ada strateginya dulu nih yang kita bahas. Boleh dijelaskan bagaimana sih bisa lolos tuh, strategi untuk lolos bisa ke sana kayak gitu. Mungkin dari segi mahasiswa dulu ya. Iya, boleh dijelaskan kepada kakak-kakak. Siapa nih juga? Setiap tim kami emang sepakat dari awal untuk saling kompak. Jadi satu jalan terus sampai kita selesai gitu Kak. Terus kalau kami ya Kak, satu tim dulu pokoknya agak religius nih. Pokoknya dari awal niatkan ya Allah kami benar-benar mau ekspor banget nih. Jadi tujuannya bukan cuma mau lolos tapi benar-benar pengen tahu, pengen dapat ilmu. Jadi benar-benar terus kita juga sama-sama bangun komunikasi ya banyak Pak. Namanya juga satu tim pastilah ada gitu kan. Tapi kan untuk namanya kalau untuk tim kan walaupun ada perbedaan tapi tetap satu itu. Kalau Arika Iya, apalagi walaupun ada kesulitan kan setidaknya mana nih bisa ditolong inisiatif gitu ya. ya saling bahu membahu. Benar menghargai juga sih Kak. Kan Terus untuk yang pertanyaan yang sudah mau akhir nih Bu, kan apabila calon mahasiswa ya kan saat ini kan udah mungkin ada yang lulus SMA, SMK ataupun tempat-tempat sekolah lainnya kan kira-kira tertarik rupanya di Tekes ada biotek gitu. Nah mungkin mereka tuh berpikir kayak kira-kira apa yang harus disiapkan ataupun keterampilan apa ya gitu. Apakah saya harus pintar, apakah saya harus seperti ini kan karena
Mungkin kan untuk yang siswa kan bioteknologi itu yang kayak pinter banget kayak gitu atau yang kayak harus yang kritis gitu kan. Nah, jadi jadi mungkin takutnya kayak apa ya maju mundur gitu kan takutnya sugesti dari mereka tuh kayak maju mundur gitu Bu. Jadi kan mungkin apakah ada keterampilan-keterampilan tertentu gitu yang mungkin saja harus ada di bioteknologi itu ataupun menjadi salah satu mahasiswa di bioteknologi gitu. Secara keterampilan khusus ya, teman-teman pasti yang masuk ya punya spesifikasi dan keistimewaan tersendiri. Oke. Kalau ditanya nih, apakah jurusan ini bisa nggak kayak gitu ya? Balik lagi, pertama itu niat. Oke. Kenapa ya? Kenapa saya bilang niat ya? Karena ketika kita udah masuk, kita mempakemkan niat ini, kadang bisa goyang di tengah jalan. Jadi kalau soft skill itu bisa dibangun. Bisa. Karena kenapa? Ketika kita berjalan, kita nggak bisa nih. Awalnya, oh kamu nggak bisa kok ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa membangun itu selaras. Apalagi keterampilan lab. Asal mereka tekun, dan nggak patah semangat. Aduh ya Allah gitu ya. Kalau berbicara harus pintar nggak Bu? Enggak. Semua orang bisa masuk. Jadi waktu itu saya juga dapat pertanyaan ketika kunjungan BSM. Bu, saya dari tata boga. Saya dari listrik. Bisa ya. Kok masuk? Bisa. Kenapa ya? Karena ilmu multidisiplin. Jadi nggak hanya IPA, IPS, ada lah contohnya. Kayak sama mungkin langsung di sini gimana merasakan? Rasanya apa ya? Awalnya bingung gitu. Ternyata maksudnya kayak bingung kayak bisa aja ya. Kayak ngerasa betul sendiri. Tapi Jangan. kayak niat Kita belajar terasa betul-betul sama-sama saling sharing. Berarti kayak adaptasi gitu ya. karena juga kita kan sama di prodi ini kita juga kerjasamanya kuat banget kan Kak. Jadi kalau memang kita nggak bisa, kita bisa konsul tuh. Nah Bu Yun juga terbuka banget sama kita. Jadi semuanya benar-benar membimbing gitu. Ini kalau misalnya kita nggak bisa kita nih sama itu ketika kasih gambarannya itu oke. Nah terus Bu kan apabila calon mahasiswa atau mahasiswa tersebut masuk ke biotek itu mereka belajar, mereka berproses dan mereka mampu berprestasi kira-kira ke depannya tuh ketika mereka lulus jadi seseorang gitu kira-kira kerjanya apa gitu ataupun peluang kerja di masa depan tuh apa karena kan orang biasanya bertanya oh mungkin kalau misalkan saya masuk ke fakultas kedokteran bisa jadi dokter gitu misalkan jadi perawat tuh setidaknya bisa jadi perawat ataupun kalau lanjut S2 jadi dosen dan lain-lain gitu. Kalau misalkan waktu di bioteknologi itu jenjang pekerjaan ke depan tuh yang mungkin saja bisa mereka raih itu apa gitu. Iya, jadi itu juga pertanyaan yang sering saya temui kerennya banget ya. Iya. Masuk nih. Jadi Apa gitu Bu? Dari awal tadi kan. kalau ditanya jadi apa ya. Saya suka bilang ke teman-teman terutama ya kita berbicara kalau mencari kerja harus realistis so. Tahu ya A B C D. Tapi kalau berbicara peluang nih, kita contohnya teman-teman bisa jadi peneliti. Ini peneliti bukan konotasi kayak oh udah sih peneliti, tapi benar-benar bisa jadi peneliti. Kenapa? Teman-teman mungkin tahu ya, riset BRIN ya. Dulu kalau bahasanya LIPI, sekarang BRIN. BRIN itu sangat terbuka untuk lulusan bioteknologi. Itu kalau di luar. Kalau kita balik ke dalam, realitanya aja ada di dalam. Contohnya apa? BPOM. BPOM tahu ya? Iya. BPOM, BKSDA, mereka itu banyak cari. Jadi saya ada tanya waktu itu di BPOM. Oh ternyata ada PNS ya, tapi nggak keisi formasi itu. Kenapa? Nggak ada lulus yang daftar seperti itu. Jadi maka saya kesan ke teman-teman ya, terutama teman-teman yang mau join. Sebenarnya peluangnya itu banyak. Cuma karena itu belum booming tadi ya, belum tahu. Selain itu juga teman-teman bisa jadi entrepreneur. Kenapa entrepreneur? Karena bisa menghasilkan produk berbasis bioteknologi tadi. Terus teman-teman juga bisa, nggak usah muluk-muluk. Jadi apa? Education. Di dunia education ya, pendidikan. Contoh apa? Dosen. Iya. Dosen bisa. Kemudian tenaga pengajar juga bisa. Itu terus bagian laboratorium bisa. Analis. Jadi analis bukan hanya di bagian keperawatan juga ya. Jadi ada juga ilmu biomedical itu dipelajari. Kayak gitu. Jadi sebenarnya cakupan ilmu sainsnya itu banyak. Terus kemudian di kehutanan, pertanian, itu mereka bisa masuk. Terutama basic-basic ilmu dasar lab. Itu kalau saya lihat di Kalimantan itu ya, saya nggak huluk-huluk, tapi bener-bener ya, saya tuh tanya, ketika saya datang, kita tanya,
ternyata banyak sekali yang bisa teman-teman masukin. Jadi untuk teman-teman ya kayak SMA ya itu ya. Jadi ayo kita bergabung ke Biotek Itekas nih, karena selain kita memiliki keunggulan, karena peluangnya itu in the future Besar ya. iya benar. Kalau kita berbicara probability itu akan lebih besar. Kita berbicara bukan setahun 2 tahun, tapi nanti ke depannya seperti itu. Terutama di beberapa bidang yang saya sebutkan tadi ya, kayak kesehatan itu banyak sekali. Tapi ada beberapa posisi nggak keisi. Karena apa? Belum ada lulusannya. Belum. Jadi mereka seperti pionir lah ya. Menurut saya keren. Iya sih. Gitu jadi yakin banget. Oke, jadi tidak hanya satu tapi banyak lagi. Iya, oke. Nah, terus yang pertanyaan terakhir dan juga mungkin sebagai penutup gitu ya. Nah, bagaimana sih teman-teman dan juga ibu untuk memotivasi gitu kan? Mereka tuh ada keinginan ataupun setidaknya udah tahu nih terkait tentang bioteknologi dan jenjang-jenjang karir tadi. Nah, bagaimana sih teman-teman untuk memotivasi calon sobat ITKes yang ingin tertarik gitu ataupun ingin tahu oh ternyata bioteknologi itu selain yang di podcast itu ada apa aja sih gitu kan? Karena kan untuk yang pada podcast kali ini kan informasi yang memang kita rangkum secara baik dan spesifik gitu. Tetapi kan untuk yang biasanya itu ada promosi-promosi juga tuh kan kepada siswa juga tuh boleh disampaikan bagaimana sih motivasi apa saja yang mungkin bisa membangun mereka untuk join di ITKes gitu. Iya. Bagaimana Boleh dari senior dulu kali ya. Karena kan ya. mana Ke adik-adik ya. kayak termotivasi gitu kayak ini bioteknologi ini ada ini loh gitu oh ya jadi kayak lebih membuat mereka tuh selain jadi tahu jadi semangat gitu bukan yang tahu pindah gitu tapi lebih yang kayak semangat terus lebih mencari tahu lagi kayak gitu mulai kepada Kak Adilia ya Kak disampaikan atau kepada Kak Faika juga boleh bagaimana sih memotivasi teman-teman semuanya gitu karena kan ilmu itu tidak boleh untuk diri sendiri ya Bu ya tapi juga untuk disampaikan kepada teman-teman oh ya Kak. Jadi kayak di biotek itu kita nggak cuma kayak belajar teori, cuman teori doang gitu kan. Kita ada ke lab, kayak ada penelitian yang lain gitu. Jadi kita kayak tidak bosan cuma teori doang di kelas. Ya nggak mungkin Ya jadi kepala tuh jadi kayak aduh gitu ya. Terus juga ada kayak sampling ke lapangan, ke hutan kita, ke digulis, kita keliling-keliling gitu. Jadi nggak hanya di lab, di ruangan, tapi explore sampai ke lumut hutan tadi itu ya. Nah, teaser itu seru tuh. Liburan ke dan sih kayak tembuk. Ya benar banget. Jadi kayak yang hai adik-adik, ini kami kakak-kakak. Kalian bakal ketemu kami nanti. Jadi sebenarnya biotik tuh nggak cuman ingat ya, nggak cuman belajar aja. Kalau misalnya di SMA kita cuman lihat lab, ya udah lab mikroskop palingan kayak itu pun cuma seminggu sekali. Nah kalau di biotek itu bioteknologi ya, kita benar-benar yang belajar dari awal dari kalian tahu preparat. Kalau SMA itu kan udah disiapin Ya, nah kalau di bioteknologi itu kita belajar buat preparat. Jadi benar-benar enggak jadi nggak langsung ada tapi dibuat jadi beriolannya gitu ya. gimana semuanya diajarin di sini. Terus yang tadi kakak bilang kita sailing kemana-mana. Kalau mereka kemarin ke liputan, kami kemarin ke Kabupaten Ngabak. Oh, Jadi jauh tuh. wow itu seru. Benar-benar seru banget. Kita sailing ke lapangan. Jadi kalau misalnya adik-adik ya teman-teman yang mau keliling Kalimantan Ya karena kan di TK ada bioteknologi Kalimantan Utara kayak riset bareng-bareng. Nanti akan ada domisili, ada PEP, dana andek gitu. Nanti kita bisa kemana-mana kayak gitu. Jadi keunikannya itu yang baru saya bilang ya. Jadi ketika teman-teman ini dilepas di lab ataupun bisa kita ekspor sana sini, mereka bisa belajar dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Jadi kenal bangku juga saya pertama kali ya. Hijab kah kenal bak itu kayak itu dan itu luar biasa. Jadi ketika kita ya ataupun waktu itu ya benar-benar ke hutan, ternyata banyak sekali yang bisa diekspor. Jadi untuk adik-adik ya pesan saya sebagai kak sebagai ibu namanya ibu dosen ya ya. kayak sebaya. Oh, kalau misalnya teman-teman mau, misalnya teman-teman punya nih ketertarikan ya, dan keilmuan sains yang agak lebih advance, gak usah jauh-jauh keluar. Di sini udah ada, kita udah ada di sini. Jadi pintu biotek kita guys sangat terbuka untuk teman-teman. Teman-teman silahkan join ke kita. Nanti kita akan belajar banyak hal seperti itu. Terutama ke Hasan ya Kalimantan Barat. Jadi nanti bisa ketemu saya, bisa ketemu kakak-kakak seperti itu.
Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Yuyun dan juga teman-teman. Nah, begitu sah teman-teman pada podcast pada diabetes kali ini. Nah, untuk kalian calon sobat ITK sekarang sudah tahu nih bahwa bioteknologi itu tidak hanya di luar Kalimantan, tetapi di Kalimantan Barat itu sudah ada. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang saya akan tunggu kalian dan juga teman-teman akan tunggu kalian kehadiran kalian untuk menjadi calon sobat ITK di kampus ini. Maka dari itu, saya Nur Paramita sebagai host podcast kita ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.